Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur Tuhan memelihara kita hari demi hari. Kita sudah melewati pertengahan minggu. Di minggu ini Kamis 15 Januari 2026. Kita masih terus belajar dalam firman Tuhan, dalam renungan malam yang saya buat ini. Dan di sepanjang bulan Januari tentunya kita masih belajar mengenai menatap masa depan. Di pertengahan bulan Januari ini kita sudah melewati pertengahan bulan, dan kita bersyukur Tuhan selalu memelihara kita. Dan saya berharap saudara makin mengerti dan mempersiapkan diri untuk bisa menatap masa depan dengan sikap hati yang benar. Kalau saudara mau lupa topik-topik sebelumnya atau setelah hari ini, silahkan saja, tapi saya berharap tidak. Namun kalau hari ini saya berharap saudara ingat baik-baik, karena ini adalah yang terpenting dari yang terpenting mengenai menatap masa depan, yaitu masa depan hidup kekal yang kita sebagai orang percaya harus miliki. Kita harus ingat baik-baik bahwa manusia itu diciptakan untuk kekekalan. Dan hanya ada dua tempat di mana kita akan berakhir dalam kekekalan, yaitu surga atau neraka. Surga itu artinya persekutuan yang manis dengan Tuhan, keindahan tanpa dosa dan penderitaan lagi di surga. Sedangkan neraka adalah keterpisahan dengan Tuhan, di mana orang yang menolak Yesus akan menerima penghukuman kekal selama-lamanya. Karena itulah dalam menatap masa depan saudara harus memasukkan elemen ini. Karena tanpa elemen ini, maka segala yang saudara punya, segala yang sudah saudara capai di dunia ini tidak ada gunanya. Masa depan kita yang pasti, masa depan kita yang gilang gemilang, our best life is not now on this earth, tetapi di surga kekal. Karena itu setiap orang harus mengambil keputusan menerima Yesus atau menolak Yesus. Dan kalau dia mau masuk ke surga, dia harus menerima Yesus, membuka hati, menyadari bahwa dia orang berdosa, membutuhkan juru selamat, dan Yesus sudah melakukan itu di kayu salib. Dan masa depan ini masa depan yang penting sekali yang perlu kita perhatikan. Dan hari ini saya akan ambil dari Yohanes 5 ayat 24. Di sana dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." Ayat ini muncul saat Yesus menyatakan bahwa ia adalah juru selamat. Ia adalah yang diutus oleh Bapa setelah orang-orang Yahudi, para ahli agama menolak Yesus karena Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh di hari Sabat dan menyamakan dirinya dengan Bapa. Karena itulah mereka menolak Yesus dan berusaha membunuh Yesus sejak saat itu. Tetapi Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadanya, mendengar perkataannya, dia mempunyai hidup dan tidak akan turut dihukum, karena ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yesus memberikan satu masa depan yang sangat tegas. Bila seseorang mau memiliki hidup yang kekal di surga, dia harus membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam ayat yang lain, dalam Matius 16 ayat 26, Yesus berkata, tidak ada gunanya seseorang memperoleh seluruh harta dunia, mencapai segala sesuatunya di dunia ini, tapi akhirnya kehilangan nyawanya. Maksudnya hidupnya berakhir di neraka kekal. Maka tidak ada yang dapat menggantikan yang dari nyawanya yang sudah terhilang itu. Saya tidak mau saudara berada dalam fase itu, dalam masa itu. Karena itu bila oleh providensi Tuhan saudara belum sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mungkin saudara datang ke gereja, mengikuti ritual gereja, tapi saudara belum pernah membuka hati sungguh-sungguh, saudara pun tidak akan pernah diselamatkan. Karena orang yang ke gereja belum jaminan dia diselamatkan selama belum ada kesadaran bahwa dia orang berdosa dan membutuhkan juru selamat. Sejak saat itu juga orang itu belum diselamatkan. Kesadaran akan dosa perlu dibangkitkan, karena kita semua sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu bila saudara dalam posisi ini, masa depanmu suram. Tidak ada gunanya engkau hidup di dunia ini, tidak ada gunanya engkau memiliki segalanya, karena engkau akan berakhir dalam penghukuman kekal. Saya tidak mau saudara berakhir di sana,
Karena itulah hari ini saya akan berikan kabar baik agar saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga masa depanmu cerah di dunia ini dan juga dalam kekekalan. Bagi saudara yang sudah menerima Yesus, well done, puji Tuhan, bersyukur saudara sudah masuk ke dalam keluarga Allah, diselamatkan. Karena itu hiduplah berbuah-buah, jadilah saksi untuk Kristus. Mari giat melayani, mari giat dalam pekerjaan Tuhan, giat dalam segala yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, sehingga kita menjadi berkat. Dan orang-orang yang seperti ini, masa depan kita cerah di dunia ini dan sampai kekekalan. Jadi dalam renungan malam ini kita diingatkan bahwa masa depan hidup kekal bagi orang percaya sudah dijamin. Sekalipun mungkin kita tidak memiliki yang hebat-hebat di dunia ini, tapi di surga kita akan memiliki segalanya, di mana kepenuhan hidup itu sendiri akan terjadi bersama Yesus Juru Selamat kita. Haleluya, kiranya renungan malam ini mengingatkan yang belum percaya, sekaligus menghiburkan yang sudah percaya agar terus memandang Tuhan, menatap masa depan indah bersama Yesus Tuhan kita di dunia ini dan juga untuk kekekalan. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.